Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustina. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Sini saya akan menjelaskan tentang materi resum minggu pertama dan minggu kedua. Materi yang pertama yaitu mutasi dana kas kecil, yang terdiri dari pengertian mutasi dana kas kecil. Pengertian mutasi dana kas kecil. Mutasi dana atau perubahan kas pada dasarnya adalah akibat dari adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diperoleh dari kas umum perusahaan dan diserahkan kepada bagian-bagian atau unit-unit kerja yang biasanya dikelola oleh seorang administrasi kantor atau sekretaris. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengajuan dana kas kecil yang terdiri dari pengertian, tujuan, metode, dan dokumen yang dibutuhkan. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah beberapa dana yang dibentuk terutama untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Tujuan dari kas kecil. Beberapa tujuan kas kecil yaitu menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode kas kecil. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu metode tetap dan metode tidak tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap. Yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil dan mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Metode tidak tetap. Metode tidak tetap adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode tidak tetap. Yang pertama yaitu pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Dan yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakaian dana.
Dokumen yang dibutuhkan dalam dana kas kecil, yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang kedua, ada cek. Dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Dan yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dan yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang terakhir ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Demikian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.